Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Segera kita mulai dengan berita pertama. Warga Magelang sebanyak 978 desa di seluruh Indonesia menjadi sasaran bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Jumlah desa tersebut akan ditingkatkan menjadi 2.000 desa pada 2014 mendatang dengan total dana sebesar 366,8 miliar. Ketika berkunjung ke Magelang, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf mengatakan, program PNPM pariwisata ini bertujuan memotivasi masyarakat desa untuk dapat memberdayakan potensi pariwisata di desanya. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kecelakaan yang melibatkan 3 sepeda motor dan 1 mobil terjadi di Jalan Raya Magelang, Jogja. Akibatnya, 2 perempuan yang mengendarai sepeda motor tewas. Kecelakaan berawal saat 3 sepeda motor melaju kencang dari arah Magelang menuju ke Yogyakarta. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Magelang, Jogja mengalami macet parah sehingga mengular sepanjang 15 km lebih selama lebih dari 5 jam. Sementara itu, pemangku wisata di kota siap melaksanakan visit Jateng 2013. Kepala Dispora Budpar mengatakan baik hotel, rumah makan, pusat kuliner, tempat hiburan, taksi untuk transportasi dan sebagainya, semuanya sudah siap. Yang ditawarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke kota adalah wisata alam dan museum, antara lain Gunung Tidar dan Taman Kiai Langgeng. Museum Badan Pemeriksa Keuangan, Museum Bumi Putra, Museum Abdul Jalil Akademi Militer, Museum Sudirman, serta Museum Lukisan Oi Hong Jien. Selain itu, terdapat banyak bangunan kuno peninggalan Belanda yang juga akan ditawarkan. Beralih ke informasi selanjutnya. Puting beliung kembali terjadi di Kabupaten Sabtu lalu. Akibatnya puluhan rumah di Kecamatan Salam dan Kecamatan Ngluar rusak. Tim SAR Kabupaten mencatat sedikitnya ada 21 rumah rusak dan 2 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Kepala Bagian Humas Tim SAR Kabupaten mengatakan banyak pohon tumbang yang kemudian menutup akses jalan dan menimpa rumah. Pihaknya mengimbau agar masyarakat waspada saat hujan deras karena saat ini intensitas hujan di wilayah kabupaten dan sekitarnya cukup tinggi. Perusahaan milik negara bidang pertambangan PT Antam menanam sekitar 150.000 bibit di lereng Gunung Merapi di Desa Kaliurang, Kecamatan Serumbung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penambangan 1,25 juta pohon. Untuk tahun ini, dari Antam, baik di wilayah penambangan maupun di daerah lain yang perlu penghijauan. Hal ini sebagai bentuk dukungan Antam terhadap program pemerintah dalam penanaman 1 miliar pohon. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPBD Kabupaten bersama Rekompak menggelar simulasi antisipasi dan penanganan banjir lahar. Simulasi tersebut diikuti warga yang tinggal di kanan dan kiri sungai agar bisa mengantisipasi jika banjir lahar kembali menerjang. Kegiatan ini diikuti oleh 4 desa di bantaran Kali Putih dan 9 desa di bantaran Kali Pabelan. Diharapkan, simulasi tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir lahar. Meski diguyur hujan deras, pelaksanaan Borobudur Art Vaganza di Taman Lumbini Candi Borobudur tetap berlangsung sukses. Dengan kostum basah kuyup, sebanyak 20 kelompok kesenian tradisional tetap semangat dalam menari. Seusai pentas, mereka melakukan pawai budaya menuju lapangan Desa Wanurejo yang menempuh jarak sekitar 2 km. Diharapkan, dengan diadakan kegiatan seperti ini membuat wisatawan semakin nyaman dan betah berlama-lama di sekitar Candi Borobudur. Sementara itu, tunggakan pembayaran sewa puluhan kios di belakang Metro Square hingga kini belum beres. Pihak Kelurahan Sumberjo masih melacak 29 penyewa yang belum bisa dikonfirmasi karena kiosnya tutup. Sebagian penyewa meminta batas waktu pelunasan diperpanjang. Mereka telah membuat pernyataan kesanggupan untuk segera menutup kekurangan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun besaran tunggakan masing-masing penyewa bervariasi, antara 3 hingga 7 juta. Kapolresta menyatakan siap membuat kota menjadi aman dan nyaman. Selain bagi penduduknya, juga bagi para wisatawan yang tengah berkunjung. Hal tersebut disampaikan saat acara lepas sambut jabatan Kapolresta yang digelar di Hotel Puri Asri kemarin.
Sementara itu, mantan Kapolresta yang sekarang dipindah ke Polres Pemalang mengaku memiliki banyak kesan positif selama bertugas di Polresta. Dia berharap Kapolresta yang baru dapat melanjutkan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Jateng bekerja sama dengan LP Kartika Semarang mengadakan rafting dan outbound di kawasan Candi Mendut dan Sungai Elo. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut disambut antusiasme yang tinggi oleh para peserta. Kegiatan tersebut merupakan sarana rekreasi yang dapat melepaskan kepenatan sekaligus memperkuat keakraban. Sekretaris Dinkes Jateng berharap seluruh karyawan Dinkes Jateng tetap eksis dan mampu mengembangkan dunia kesehatan agar lebih kreatif dan inovatif. Menuju ke informasi terakhir. Belum adanya perhatian dari Pemkot membuat warga di sekitar Kali Gadean Tidar Campur khawatir. Karena di musim hujan ini, anak kali manggis tersebut tidak mampu menampung luapan air. Untuk mencegah agar saluran air tidak terkikis, masyarakat berinisiatif membuat talut yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar 200 juta. Agar talut tersebut bisa segera dibangun, masyarakat masih menunggu aliran dana padat karya dari Disnaker Transos Kota. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.